Salah satu cerita yang sangat saya sukai di Alkitab adalah cerita yang tercatat di dalam 3 kitab dalam Perjanjian Baru. Cerita ini dicatat di dalam kitab Matius, Markus, dan kitab Lukas. Tetapi pada saat ini saya mau mengambil zoom di dalam cerita yang ditulis oleh Markus. Tepatnya di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Saya percaya saudara-saudara sudah tahu cerita ini. Cerita ini adalah sebuah cerita tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Tetapi sebelum kita membahas cerita ini, saya memberikan sedikit gambaran tentang latar belakang dari cerita ini, agar kita dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi. Saudaraku, pada waktu Yesus hidup di dunia ini dan waktu dia memulai pelayanannya, ada banyak orang yang selalu mau mengikuti kemanapun dia pergi. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak hanya 1 atau 2 kali orang banyak selalu mengikuti Yesus. Dan orang banyak ini kadang bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, bahkan kadang ribuan. Kita tahu cerita ketika Yesus melakukan suatu mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Nah, pada peristiwa ini pun kurang lebih seperti itu. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan sebelum cerita ini terjadi, sesaat sebelum cerita ini terjadi adalah peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dia hanya mengajak 3 orang murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi cerita ini terjadi tepat setelah Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung setelah peristiwa Yesus dimuliakan itu. Nah, mari kita mulai melihat, membaca dari Markus pasal 9. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita baca sama-sama dari Markus pasal 9. Kita mulai dari ayat ke-14. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu. Dan ada beberapa ahli Taurat yang sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, saudaraku, kita lihat Yesus punya 12 orang murid. Dari 12 orang murid itu, ada 3 orang murid yang pergi naik ke atas gunung bersama dengan Yesus. Jadi kita tahu, sisanya yang menunggu di bawah gunung, ada berapa? Ada 9 orang murid. Dan ketika Yesus beserta 3 orang murid turun dari gunung, mereka menyaksikan ada suatu kejadian yang aneh. Kejadian itu adalah murid-murid, 9 orang murid itu sedang berdebat teologi dengan para ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Ini pemandangan yang berbeda. Dan orang banyak, bayangkan saudara, murid-murid, 9 murid melawan ahli Taurat. Dan penontonnya adalah orang banyak yang sedang menunggu kehadiran Yesus. Terjadilah perdebatan, debat yang ditonton oleh banyak orang. Di ayat ke-15 dikatakan, waktu orang banyak itu melihat Yesus, waktu mereka lihat, Yesus datang. Maka tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Saudaraku, rupanya ada sebuah masalah yang sedang terjadi. Dan karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyambut Yesus. Karena mereka tahu hanya Yesus yang pasti sanggup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu. Dan Yesus beserta 3 orang murid ketika turun melihat peristiwa itu. Yang Yesus lihat di wajah murid-muridnya, 9 orang murid itu adalah wajah seperti wajah orang yang kalah. Di ayat ke-16 Yesus bertanya kepada 9 orang murid ini,
Apa yang kamu perdebatkan dengan mereka? Apakah ada suatu doktrin yang sangat penting? Apakah ada suatu hukum Taurat yang sangat penting yang membuat kalian saling berdebat? Tetapi yang menarik di sini saudaraku, murid-murid 9 orang murid itu tidak menjawab apapun. Mereka hanya terdiam. Mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan Yesus. Mengapa mereka tidak sanggup? Kan tinggal menjawab. Tetapi saudara, mari kita ikuti cerita berikutnya. Dan yang menjawab pertanyaan dari Yesus itu rupanya bukan 9 orang murid. Akhirnya setelah murid-murid terdiam, ada seorang pria yang kemudian menjawab pertanyaan Yesus itu. Kata seorang dari orang banyak itu di ayat 17 dan 18. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Saudara, menarik. Rupanya ini ada satu masalah yang terjadi, yang membuat murid-murid berdebat dengan ahli Taurat. Yaitu rupanya ada satu orang anak yang dibawa oleh ayahnya karena mereka mau mencari Yesus. Ayah anak ini datang kepada Yesus dengan satu harapan supaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi ketika dia datang, Yesus sedang naik ke atas gunung. Sehingga yang dia temui di situ hanya ada 9 orang murid. Lanjut dari ayah itu katakan begini. Aku meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tapi apa hasilnya? Tetapi mereka tidak dapat. Saudara bisa bayangkan kalau saja kita yang menjadi ayah anak itu. Pada waktu ayah anak itu dan anaknya datang ke situ dengan penuh harapan bisa bertemu tabib yang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka tidak menemukan Yesus. Ya sudahlah, kalau memang dokter seniornya, profesornya tidak ada, oke, kita coba aja asistennya, murid-muridnya. Sayangnya ketika murid-murid itu mencoba, mereka gagal. Saudaraku, ada satu pelajaran yang sangat penting di sini. Pertanyaannya adalah, kenapa 9 orang murid itu gagal? Mengapa mereka bisa gagal? Apakah mereka itu kurang pengalaman? Oh tidak saudaraku, di dalam Markus 6 ayat 7 dan beberapa ayat lainnya dikatakan pada waktu Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka bisa mengusir roh jahat. Jadi mereka sudah punya pengalaman untuk menyembuhkan orang dan mengusir roh jahat. Bahkan waktu itu mereka pergi hanya berdua-dua. Ini ada 9 orang saudara, tetapi mereka gagal. Oh mungkin mereka gagal karena roh jahat pada anak itu terlalu kuat. Saudaraku, Roma 8 ayat 31 mengatakan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Tidak ada saudara, tidak ada roh jahat apapun, tidak ada setan manapun yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Tetapi kenyataan yang terjadi pada waktu itu, 9 murid lawan 1 anak, kalah 9 murid. Dan oleh karena itu, si ayah anak ini menangis memohon kepada Yesus karena dia sudah putus asa. Di dalam kitab Matius dicatat bahwa dia datang kepada Yesus dan menyembah. Saudara, mungkin kalau cerita ini kita bawa ke zaman modern seperti saat ini, kita mungkin bisa membayangkan ada seorang ayah atau seorang ibu yang anaknya sakit, yang sudah berobat kemanapun, sudah dibawa ke rumah sakit di dalam negeri atau di luar negeri, dibawa kepada dokter-dokter yang top, ke semua dokter. Tetapi semua upaya pengobatan itu gagal. Dan usaha terakhir hanyalah datang kepada Yesus. Seruan hati dari si ayah ini sebenarnya adalah, Tuhan,
Aku sudah bawa anakku ini ke dokter. Aku sudah bawa anakku ini pergi mendapatkan pengobatan yang canggih. Tetapi semua usaha itu gagal. Dan saudara, ini bukan hanya masalah penyakit jasmani. Ada banyak orang tua saat ini yang tahu persis bahwa anaknya mengalami penyakit secara mental dan penyakit secara rohani. Mereka berkata mungkin kepada pendeta, aku sudah bawa anakku ke gereja, tetapi tidak ada yang terjadi, tidak ada kuasa, tidak ada perubahan yang terjadi. Aku sudah bawa anakku untuk didoakan, tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada kuasa yang terjadi. Saudara, apakah itu juga merupakan seruan saudara? Saya sudah bawa anakku, saya sudah bawa suamiku, saya sudah bawa istriku, saya sudah bawa orang tuaku, atau mungkin keluarga kita yang lain. Kita sudah doakan, tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Apakah Tuhan sudah kalah? Pertanyaannya saudaraku, kita harus tahu kenapa 9 murid itu gagal. Yang juga adalah alasan mengapa seringkali kita gagal dan kita tidak memiliki kuasa. Yesus kemudian menjawab di dalam ayat yang ke-19. Markus 9 ayat 19. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan saudara di sini, apa letak masalahnya? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Wah saudaraku, baru kalimat pertamanya saja sudah luar biasa powerful. Apa penyakitnya sebetulnya? Apa penyakit ayah anak itu dan apa penyakit kita? Penyakit kita yang terbesar adalah ketidakpercayaan. Angkatan yang tidak percaya. Dan mungkin saya bisa bayangkan dengan gemas Yesus melanjutkan kalimatnya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Itulah sebabnya mengapa judul dari pelajaran ini saya beri judul, berapa lama lagi? Saudara, tahukah saudara, sadarkah kita seringkali berpikir bahwa kita menunggu Tuhan, kita menunggu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya saudara, Tuhan yang menunggu kita. Tuhan yang menunggu kita. Saudaraku, sedikit cerita kesaksian. Di tahun 1995, saya pernah mengalami patah di bagian engkel kaki saya. Dan pada waktu itu hati saya, pikiran saya belum bertobat. Dan pada waktu saya patah, saya harus menjalani 3 kali operasi untuk engkel kaki, di pergelangan kaki saya. Pada saat itu saudara, saya marah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa harus seperti ini? Banyak orang lain yang patah kaki, patah tulang. Tapi bahkan tidak usah dioperasi, bahkan dibawa ke tukang urut, tukang pijat, bisa sembuh. Saya Tuhan, saya sudah dibawa ke rumah sakit yang canggih, dokter spesialis, tapi mengapa kakiku tidak sembuh? Kenapa harus 3 kali operasi? Dan saudara, singkat cerita saya mau beritahukan jawaban Tuhan buat saya. Tuhan katakan bahwa 3 kali operasi itu bukan untuk kakimu sebetulnya. 3 kali operasi itu untuk hatimu. Hatimu yang terlalu keras yang membutuhkan 3 kali operasi. Untuk membuat hatimu lunak, untuk membuat kamu percaya. Jadi ketika Yesus katakan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Saudara, waktu saya baca ini, saya tahu itu untuk saya. Saya tahu itu untuk saya. Karena kekeras kepalaan saya dan ketidakpercayaan saya kepada Tuhan. Berapa lama lagi saudara, Yesus menunggu Anda untuk menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Untungnya, Yesus gak hanya ngomel-ngomel berapa lama lagi. Yesus selalu memberikan jalan keluar.
Semua solusi di dalam hidup kita hanya terdapat dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Yesus kemudian kalimat yang terakhir itu dia katakan di dalam kalimat akhir di dalam ayat 19 dia katakan seperti ini. Bawa anak itu kemari. Wah, saya rasa ini adalah satu kalimat yang luar biasa powerful. Iya kan? Apa yang akan terjadi kalau anak itu dibawa kemari? Tapi saudara, sebelum terjadi penyembuhan, kita harus tahu apa akar penyakitnya. Apa penyebab penyakit kita? Baik itu penyakit secara fisik, mental, dan rohani. Ketidakpercayaan merupakan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya. Bukan hanya untuk rohani kita, tapi untuk mental dan fisik kita. Petrus sudah jalan dia di atas air. Tetapi ketika angin meniup dia mulai tidak percaya dan akhirnya dia tenggelam. Petrus tenggelam di air oleh karena tidak percaya. Saudaraku, mungkinkah kita juga tenggelam di dalam masalah hidup kita sehari-hari? Bukan karena masalahnya terlalu berat, bukan saudara. Kita tenggelam karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka seruan berapa lama lagi itu juga datang kepada saudara dan saya. Tuhan katakan, sampai berapa lama lagi baru kamu mau percaya? Sampai berapa lama lagi baru kamu mau betul-betul menyerahkan hidupmu kepadaku? Itu yang sebenarnya Tuhan rindu untuk katakan buat saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, Yesus katakan, bawa anak itu kemari. Saudara, kalau kita punya masalah, bawalah masalah kita kepada Yesus. Karena Yesus memberikan solusi, bukan hanya janji. Ada banyak orang di dunia ini yang berjanji mau memberikan solusi jalan keluar bagi kita. Tapi kita tahu dari pengalaman hidup kita, bahwa ketika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan solusi yang terbaik. Di ayat 20, Markus 9 ayat 20. Lalu mereka membawa anak itu kepada Yesus. Dan waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling. Bahkan mulutnya sampai berbusa. Saudara, di dalam kerinduan segala zaman, diberikan keterangan terhadap peristiwa ini. Ini bukan hanya sekedar peristiwa ada orang sakit, kemudian apa kemungkinan dia epilepsi, ataukah betul-betul roh jahat. Tetapi di dalam kerinduan segala zaman, di Zoom peristiwa ini. Dikatakan di situ bahwa waktu peristiwa itu terjadi, putra kehidupan dan putra kegelapan bertemu dalam medan pertempuran. Setan berusaha menahan mangsanya. Anak ini nih mangsanya, di bawah kuasanya. Malaikat terang dan rombongan malaikat jahat yang tidak kelihatan itu sedang berada di dekatnya untuk melihat pertarungan itu, saudaraku. Ini bukan hanya tentang seorang anak yang lagi kerasukan atau lagi sakit. Pertempuran besar sedang terjadi. Sesaat lamanya Yesus membiarkan roh jahat itu menunjukkan kuasanya. Supaya orang-orang yang ada di situ bisa melihat dan mengerti akan kelepasan yang akan Yesus adakan. Saudaraku, ayat 21. Yesus kemudian bertanya kepada ayah dari anak itu. Yesus lihat kondisi anak itu seperti itu. Dan kemudian Yesus tanya. Dan pertanyaan Yesus buat saya sangat menarik. Yesus tanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Saudara, entah saudara sadar atau tidak, bahwa dalam banyak kesempatan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus tidak pernah bertanya pertanyaan ini. Waktu Yesus bertanya pertanyaan ini, saya merasa bahwa Yesus pada waktu itu seperti dokter. Kita kalau sakit kita ke dokter, kita katakan, dokter saya demam, atau saya batuk, atau apapun gejala kita. Dan kemudian dokter akan tanya kepada kita,
Sudah berapa lama demamnya? Betul kan saudara? Nah, di semua saya lihat di dalam catatan Alkitab, hanya di dalam peristiwa inilah Yesus seperti dokter. Dia tanya, sudah berapa lama? Saudara, kalau Tuhan bertanya, apakah karena Tuhan tidak tahu? Bukan saudara, bukan Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan mau ketika kita menjawab, kita betul-betul memahami bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Ayah anak ini menjawab, sejak masa kecilnya, artinya anak itu sudah dari kecil seperti itu. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam air untuk membinasakannya. Wah, ini adalah satu saudara, kalau saudara jadi orang tua saat ini dan anak saudara seperti ini, hidup itu gak pernah damai. Hidup itu selalu dalam ketakutan, kecemasan, nanti anak saya kayak gimana nih, betul kan? Tapi saudara, yang menarik dari jawaban ayah anak ini, dia lanjutkan begini. Jadi ayah anak ini mengatakan ini karena dia sudah putus asa. Dia lanjutkan dan dia katakan seperti ini. Sebab itu, perhatikan saudara kalimatnya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, coba saudara baca betul-betul kalimat ini. Jika engkau, ayah anak ini ya katakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, apakah saudara bisa menemukan kesalahan dalam kalimat itu? Buat saya, kesalahan dalam kalimat itu terletak pada kata jika. Tapi bukankah itu juga yang saya sering lakukan? Tuhan, jika engkau dapat menyembuhkan saya, maka tolonglah saya, kasihanilah saya. Tuhan, jika engkau dapat meloloskan saya dari penyakit ini, menyembuhkan saya dari penyakit ini, maka tolonglah saya. Tuhan, jika engkau dapat memberikan saya pekerjaan, jika engkau dapat memberikan saya rejeki, bisa memberikan saya uang, maka tolonglah saya. Saudara, kalimat ini ada satu kata yang bermasalah di sana, yaitu kata jika. Kita sering menganggap bahwa Tuhan itu bisa jadi tidak sanggup ketika kita meletakkan kata jika pada kalimat ini. Itulah sebabnya pada ayat ke-23 Yesus menjawab begini. Katamu, jika engkau dapat. Oh saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita berdoa kita sedang berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Semua yang ada di bawah langit dan bumi ini adalah miliknya dan diciptakan oleh kuasanya. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tetapi waktu kita yang kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan datang kepadanya, kita pakai kata jika. Oh saudara, dan inilah yang seringkali membuat jawaban Tuhan tidak kita dapatkan. Yesus katakan, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil kalau saudara percaya. Saya teringat dengan ponakan saya, Matthew, yang mungkin banyak dari antara saudara sudah kenal. Saya mau bersaksi bahwa seringkali kalau dia mendoakan sesuatu, apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan. Ada banyak kejadian di mana doa dia dijawab oleh Tuhan. Walaupun kelihatannya di depan mata kita sepertinya gak mungkin lah. Dia pernah satu kali berdoa, Tuhan tolong kami waktu itu mau pergi ke satu tempat dan dia berdoa, Tuhan tolong jangan hujan sampai kami pulang. Padahal waktu itu langit sudah begitu gelapnya, sewaktu-waktu bisa turun hujan. Tapi saudara, ketika dia berdoa, dia percaya dengan segenap hati. Waktu saya tanya sama dia, udahlah Matthew, kayaknya ini bakal hujan lah. Apa yang dia jawab? Anti, percaya saja. Dan saudara, yang terjadi, memang betul, tidak hujan sampai kami pulang.
percaya, iman yang seperti itu yang mengetuk pintu surga dan membawa turun jawaban doa yang berkemurahan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi problemnya saudara, kita hidup di dalam dunia yang selalu mengatakan, buktikan dulu baru saya percaya. Di dunia ini selalu seperti itu kan. Kita baru mau percaya kalau ada buktinya. Tapi yang Tuhan katakan bagi kita saat ini, anakku, percaya, maka aku akan membuktikannya. Jadi saudara, ini terbalik sekali antara apa yang diajarkan oleh dunia dan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus percaya, maka kita akan melihat kegenapan dari janji Tuhan. Tuhanlah pencipta dan penguasa alam semesta. Dia lebih besar dari semua masalah kita. Dia lebih besar dari semua penyakit kita. Dia lebih besar dari semua kesulitan hidup kita. Datanglah dan percayalah kepadanya. Dan di ayat 24, syukurnya, untungnya, pada waktu Yesus mengatakan bahwa jika engkau dapat, ayah ini segera disadarkan bahwa ternyata yang sakit itu bukan hanya anaknya. Yang sakit itu ternyata juga dia. Ketidakpercayaannya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan anaknya membuat anaknya tidak sembuh. Untungnya segera. Nah, saya sangat luar biasa serasa kalimat ini. Segera ayah anak itu berteriak. Artinya apa? Begitu dia connect, aduh Tuhan, ternyata letak kesalahan saya adalah ketidakpercayaan. Jadi dia segera. Ayah anak itu berteriak. Dia gak hanya bisik-bisik saudara. Dia berteriak. Karena dia baru klik, aduh ternyata disitulah letak permasalahan saya. Ayah anak ini kemudian berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, bukankah inilah doa yang harusnya kita ucapkan setiap hari? Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Kenapa kita khawatir, saudaraku? Karena kita tidak percaya. Kenapa kita takut? Karena kita tidak percaya. Mengapa kita marah? Karena kita tidak percaya. Akar penyebab dari semua masalah kita adalah tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa kita mengalami stres dan depresi? Karena kita tidak percaya. Seperti yang ditulis dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tetapi manusia yang berdosa seperti kita ini tidak sanggup untuk percaya. Oleh karena itu, haruslah setiap hari kita berdoa, mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh ayah anak ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Help my unbelief. Ya Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Dan pada ayat ke-25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu anak itu pun bangkit sendiri. Saudara, melalui kematian dan kebangkitan di dalam Yesuslah
iblis dapat dikalahkan. Melalui kematian terhadap diri kita sendiri, maka terjadilah kebangkitan secara rohani. Melalui kematian terhadap dosa-dosa yang selama ini masih kita tidak bisa lepaskan, disitulah terjadi kesembuhan. Hari itu kemudian menjadi hari yang paling membahagiakan. Mengapa? Karena bukan hanya anaknya disembuhkan, tetapi ayah dan anak sama-sama disembuhkan. Ayahnya datang kepada Yesus untuk meminta anaknya disembuhkan. Tetapi yang terjadi bukan hanya anaknya disembuhkan, tetapi ayahnya pun disembuhkan. Dan hari itu menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Selesai cerita itu. Tapi rupanya murid-murid Yesus masih penasaran. Waktu Yesus sudah di rumah, di ayat 28 dan 29, murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mungkin kalau bahasa sehari-harinya, mereka katakan, Guru, kenapa sih kami tidak bisa mengusir roh itu? Lalu jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Saudaraku, emangnya murid-murid itu gak berdoa pada waktu mengusir roh jahat itu? Saya percaya mereka berdoa. Memangnya kita tidak berdoa pada waktu kita memohon kesembuhan? Saya percaya kita berdoa. Tetapi kita tidak berdoa dengan iman. Kita tidak percaya. Kita tidak sungguh-sungguh datang dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Di Matius 17 ayat 21 mengatakan bukan hanya berdoa, tetapi juga berdoa dan berpuasa, saudaraku. Berpuasa mengajarkan kita untuk mati terhadap keinginan kita, terhadap selera kita. Dan menyerahkan selera kita kepada Tuhan. Saudaraku, kenyataannya adalah kita saat ini harus lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara. Yang terjadi saat ini adalah kita lebih banyak bicara. Terutama kita lebih banyak bicarakan tentang keburukan orang lain, tentang masalah. Tetapi kita tidak bicarakan tentang Yesus. Kita tidak bicarakan tentang kasih-Nya. Kita tidak bicarakan tentang kuasa-Nya. Kita tidak bicarakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan kita tidak berdoa. Ada sebuah kutipan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman yang mengatakan bahwa iman itu dikuatkan oleh ketekunan dalam doa dan berpuasa serta merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Mereka atau kita ini, manusia ini harus dikosongkan dari kepentingan diri dan dipenuhi dengan roh dan kuasa Allah. Maka permohonan yang sungguh-sungguh dan tekun yang naik kepada Tuhan kita dalam iman serta penyerahan yang tak bersyarat pada pekerjaannya. Hanya dengan itulah manusia dapat mendatangkan pertolongan Roh Kudus dalam menghadapi pertempuran. Melawan siapa? Melawan penguasa dan kuasa dan melawan penghulu dunia yang memerintah dan segala kuasa roh jahat yang ada di udara. Saudaraku, di dalam setiap saat dalam hidup kita, peperangan terjadi. Dan ketika walaupun kita tidak bisa melihat peperangan itu terjadi, tapi itu nyata dalam hidup kita. Dan hanya satu hal yang bisa kita lakukan untuk meminta pertolongan dari surga untuk membantu kita supaya menang. Adalah ketika kita bertekun di dalam doa, berpuasa dan merendahkan diri. Kembali kepada pertanyaan, mengapa murid-murid itu gagal? Saudara, mereka prayerless, kurang berdoa. Karena kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak punya kuasa.
Dan semakin banyak kita berdoa, maka semakin besar kuasa yang Tuhan curahkan kepada kita. Mengapa mereka prayerless? Mengapa mereka menjadi kurang berdoa? Saudara, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Nomor satu, tadi kita sudah tahu bahwa mereka tidak percaya. Tetapi di balik ketidakpercayaannya itu, mereka sebetulnya sedang cemburu, sedang iri hati. Kepada siapa? Kepada 3 orang murid, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, yang dibawa oleh Yesus naik ke atas gunung. Sehingga 9 murid yang tinggal di bawah gunung ini berpikir, kok bukan saya yang dibawa? Kenapa dia? Mereka membiarkan pikiran negatif masuk ke dalam pikiran mereka. Dan kita tahu pikiran negatif datangnya dari setan. Membuat mereka jadi tidak punya kuasa. Yang kedua faktornya, mengapa mereka gagal? Karena mereka terlalu fokus pada diri sendiri. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang terbesar di antara murid-murid. Pasti bukan saya yang terbesar. Karena yang Yesus ajak adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin mereka yang terbesar. Mereka fokus terhadap diri sendiri. Saudaraku, ketika dalam hidup kita, kita fokus pada diri kita sendiri. Disitulah letak kegagalan kita. Dan yang ketiga, mereka salah mengenali musuh. Mereka cemburu kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bahkan mungkin mereka kesal sama Yesus. Marah sama Yesus. Kenapa sih Yesus yang diajak 3 orang itu terus? Bukankah saya punya juga jasa? Bukankah saya juga adalah muridmu? Mereka salah mengenali musuh. Dan saudara, ini terjadi dengan nyata dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup kita, kita salah mengenali musuh. Kita jadi yang kita salahkan suami kita, yang kita salahkan istri kita, orang tua kita. Dan ini jelas adalah pekerjaan setan yang berusaha mengadu domba kita. Sehingga yang kita selalu anggap musuh adalah orang lain. Adalah keluarga kita sendiri. Orang-orang yang kita kasih, yang kita anggap itu adalah musuh. Supaya kita tidak lagi mengenali bahwa sesungguhnya musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Saudaraku, jangan salah mengenali musuh. Jangan membenci orang-orang yang ada di sekitar Anda. Karena di saat-saat seperti akhir zaman seperti ini, setan sedang mengadu domba kita untuk menjatuhkan kita. Kita harus selalu ingat bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Saudaraku, ada 2 sumber pikiran dan perasaan kita. Dan ini tadi saya sudah sebutkan. Semua pikiran negatif datangnya dari setan. Semua pikiran positif datangnya dari Tuhan. Bagian kita adalah memilih pikiran dan perasaan mana yang kita mau terima di dalam pikiran kita. Ketika kita membenci orang lain, ketika kita kesal sama orang lain, atau ketika kita merasa tidak adil, cemburu kepada orang lain, saudara, sesungguhnya kita sedang membiarkan roh-roh jahat masuk ke dalam pikiran kita. Dan jangan pernah melakukan itu. Satu kutipan mengatakan seperti ini. Adalah karena ketidakpercayaan. Saudara, isu ketidakpercayaan ini menjadi sangat besar. Adalah karena ketidakpercayaan, keduniawian, dan ketidaksucian dan perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang mengaku umat Tuhanlah yang mengakibatkan kita masih berada di dalam dunia yang penuh dosa dan penderitaan ini selama bertahun-tahun. Menyedihkan, saudara. Yesus sebetulnya sudah mau, rindu sekali menjemput kita, tetapi kita tidak siap karena kita tidak percaya. Karena kita masih terlalu duniawi, merindukan hal-hal duniawi. Kita tidak suci dan kita terlalu sering berantem. Terlalu sering berselisih dengan orang lain. Konflik, dan itu yang membuat setan tersenyum. Saudaraku, yang saya mau katakan bagi saudara dan saya, sumber kuasa dan kekuatan kita setiap hari hanya satu. Dan inilah yang
dilakukan oleh Yesus, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Tidak ada hal apapun di dalam dunia ini yang boleh merampas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi inilah yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hubungan pribadi inilah yang menolong kita untuk percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Seperti halnya murid-murid, sebelum salib, mereka belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Tapi sebelum salib yang mereka selalu tanyakan adalah, siapa yang terbesar? Siapa yang paling hebat? Siapa yang akan jadi pemimpin di antara murid-murid? Tetapi saudara perhatikan bahwa setelah salib, mereka tidak lagi seperti itu. Malah mereka selalu yang mereka tanyakan adalah, siapa yang kami bisa layani? Dan inilah yang harusnya terjadi bagi saudara dan saya. Kita tidak lagi memikirkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi siapakah yang dapat saya layani? Apa yang membuat perbedaannya? Salib. Ketika kita memandang kepada salib, kita tahu bahwa selain itu tidak ada yang berharga. Kunci keberhasilan pertumbuhan rohani iman kita, kembali saudara, adalah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak perlu lagi bertanya, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Ya Tuhan, kita harus selalu berkata, ya Tuhan, aku mau percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Setiap hari saudara doakan, Tuhan aku mau percaya. Aku tidak mau sakit karena ketidakpercayaanku. Aku tidak mau menjadi stres, depresi karena ketidakpercayaanku. Aku mau percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau itu merupakan doa dan harapan saudara, yang saudara rindu untuk minta kepada Tuhan saat ini, di dalam situasi dunia yang semakin buruk dan semakin gelap seperti saat ini, tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan yang diberikan oleh dunia. Tapi saudara, di tengah-tengah semua itu, maukah saudara datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau percaya kepadamu dan aku mau percaya kepada janjimu. Tapi Tuhan, aku tidak sanggup untuk percaya dengan kekuatanku sendiri. Oleh karena itu, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau saudara mau agar saudara mendapatkan kuasa untuk percaya kepada Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang baru kami pelajari. Kami disadarkan kembali mengenai kelemahan kami, dosa kami, oleh karena tidak percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak percaya kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami dan segenap jiwa raga kami. Kami masih terlalu percaya pada diri kami sendiri. Kami lebih mengandalkan orang lain daripada Engkau Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa kami terus menghadapi masalah dan masalah dan masalah. Kami tidak memperoleh jalan keluar yang sejati, yang terbaik. Karena kami tidak datang kepadamu. Tapi saat ini Tuhan, saat ini setelah Engkau mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu, kami memohon, Tuhan, aku mau percaya. Aku mau percaya dengan segenap hati. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu akan diberikan kepada setiap orang yang saat ini mengucapkan kalimat itu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan memberikan kami semua kuasa untuk bisa percaya kepadamu dan tidak bersandar pada kekuatan kami lagi. Ya Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah berkat-berkat dari surga akan menjadi bagian mereka, baik secara pribadi dan juga secara keluarga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah ingatkan kembali kami
Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu, janji-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tiba tepat pada waktunya, dan janji-Mu tidak pernah gagal. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Shalom.